Halo, selamat sore teman-teman semua. Hari ini spesial, edisi spesial lagi. Saya hari ini ngobrol sama salah satu saudara jauh. Saudara jauh maksudnya saudara sealumni jauh gitu ya. Nah, yang luar biasa, konon kabarnya, yang saya ajak ngobrol ini adalah orang Indonesia pertama yang masuk ke industri F1. Namanya Stefanus Wijanarko. Panggilannya Steffi. Steph, kamu kan di Aero Performance Group-nya Red Bull ya, benar ya? Red Bull, tapi nama ininya apa sekarang? Timnya? Nama timnya Scuderia Alfa Tauri. Scuderia Alfa Tauri. Oke, wis. Sudah tahun berapa, Steph, masuk ke F1 ini? Join pertama 2013, sekarang ya udah 2020. Udah lama ya, hampir 7 tahun. Steph, cerita sih. Kamu sekarang berarti domisili kan di UK, di Inggris ya kan? Cerita sih kok iso masuk ke industri F1 itu ceritanya gimana, Steph? Ini supaya teman-teman yang nonton ini supaya ngerti, Steph, bahwa ada orang Indonesia sebelum Rio Haryanto ya, tapi ini di luar pembalap ya. engineer. Ceritanya gimana, Steph? Kok kamu bisa masuk ke industri F1 ini gimana? Dulu yang aku kuliah di ITB. ITB tahun 2004 sampai 2008. 2008 lulus. Udah gitu kebetulan lagi itu dapat beasiswa di Belanda tahun 2009. Mulai 2009. Nah, 2009 ngambil kuliahnya sih nggak ada, ya lagi-lagi nggak ada hubungannya sama otomotif, sama atau motorsport gitu. Malah dulu kuliahnya di renewable energy, di wind energy sector, lebih banyak di wind energy-nya. Jadi lagi magang semua itu lebih banyak berhubungan sama renewable energy di wind turbine blade design, aero turbine blade. Nah, terus ya udah basic knowledge-nya dari situ, terus lulus tahun, ya pokoknya semua kuliah, tesis, magang, semua itu berhubungan dengan renewable energy. Udah gitu, pas lagi magang itu, pas kebetulan lagi itu kan ya deket-deket krisis Ancol 2008 itu toh. Jadi ya market rekrutmen segala di wind sektor nggak gitu bagus. Dan kebetulan lagi magang, aku pas lagi magang dulu sempat magang di Denmark itu. Nah itu ketemu teman yang dulu ya kenalan di sana, akhirnya jadi teman. Dia dulunya kerja di Toyota F1, tapi Toyota F1 kan sekarang udah nggak ada. Nah yang ngobrol sama dia, gimana situasi di F1 segala gitu-gitu, terus pekerjaan gimana, terus pada lagi itu udah lulus, ya udah toh lagi udah lulus, namanya anak lulus cari kerjaan kan, ya dicoba-coba aja semua, cobain semua, kebetulan dapatnya di situ malah. Di sini. Oke. Tapi bener ya, Steph, kamu tuh berarti orang Indonesia pertama yang masuk F1, bener? Ya, sendiri ya katanya kan gitu, cuma saya sendiri ya nggak pernah cari tahu kan, jadi nggak tahu juga samanya. Ya. Oke. Nah, Tapi sejauh ini sih, setahu aku yang di industri F1 orang Indonesia ya aku sendiri sampai saat ini. Kalau enggak ya pasti udah kenal satu sama lain, orang dikit kok. iya benar. Loh, nah sekarang gini, Steph, aku mau nanya nih, ini kayaknya mungkin banyak teman-teman yang nonton. Kalau aku ngeliat nih, apalagi saat terjadi pandemi seperti ini, itu kan sebetulnya kan setiap orang kayak disadarin bahwa oh dunia itu sebetulnya itu kan semuanya jadi terkoneksi satu sama lain gitu kan, benar nggak sih? Semua tuh Yeah. online udah bisa dan lain-lain. Nah, kalau dari pengalamanmu ya, Steph, sebetulnya kalau seseorang, katakanlah teman-teman di Indo ini kepingin berkarir di luar negeri gitu ya, di luar Indonesia gitu ya, kayak istilahnya berkarir kayak kamu ini kan istilahnya orang Indonesia yang berkarir di luar negeri gitu kan. Sebetulnya tuh kuncinya apa toh, Steph? Kuncinya tuh menurutmu tuh apa yang mereka harus punya buat anak-anak muda ini? Ya sebenarnya sih dulu sih awalnya ya keinginan aja sih, pengen ngerasain gitu loh sekolah di luar negeri. Terus
awal mulanya sih dari situ, nggak ada dari keinginan itu terus ya apa namanya mulai cari-cari kesempatan, baca-baca apa yang terus juga ya mesti ada tahu toh kita interest-nya di mana. Jadi ya ndak cuma sekedar pengen karir ke luar negeri karena sebenarnya kan ya kalau di luar negeri memang ada yang interesting tapi yang nggak berarti di Indonesia kan juga nggak ada yang interesting sama sekali toh. Jadi ya dari awal sih ya pengen cari aja dulu pengennya apa terus ya namanya kalau ada goalnya jauh di depan ya kan nggak mungkin langsung ngelompat ke sana atau satu-satu pasti kan nggak siap bahasa Inggrisnya. Nah aku sih kebetulan kayak gitu terus ya ya belajar terus ya cari tahu pengennya gimana terus Lah, ya bener. caranya apa yang mana. Kayak kamu di industrimu F1 itu, kan berarti rekan kerjamu ini kan semua orang-orang Eropa, orang luar lah ya ini ya, orang Amerika, maksudnya banyak lah, campur lah. Nah, sebetulnya kalau dari pengalamanmu sendiri, persaingan antara rekan teman-teman ini, sebetulnya orang Indonesia itu sebenarnya kompetensinya itu gimana sih? Apakah memang kita itu ketinggalan, apa sebenarnya kita tuh sebenarnya juga dipandang gitu di antara negara-negara lain? Sebenarnya dari sisi kompetensi sebenarnya sih sama aja ya. Maksudnya mau sekolah di Loyola, mau sekolah di MIT, mau sekolah di ITB, mau sekolah di mana pun sebenarnya kan ya hukum Newton toh enggak berubah ya. Apel masih jatuh ke bawah toh doa di mana-mana. Ya, Sebenarnya kan terus sama. Tapi memang yang ngebedain itu memang kadang-kadang kan pamornya yang nama university-nya jadi kesannya seolah-olah kalau lulusan dari kampus besar itu selalu lebih pinter atau selalu lebih itu. Tapi dari sisi basic sebenarnya kan yang kita pelajarin sama. jadi sebetulnya asal kita tuh benar-benar istilahnya ngerti knowledge-nya sebetulnya tuh ya pede-pede aja gitu ya. Benar nggak sih? Sebenarnya karena kalau basicnya kita dari Indonesia kuat dan Indonesia basicnya kuat ya sebenarnya. Apalagi kalau sekolah-sekolah yang memang Indonesia kesenjangannya antara sekolah memang cukup besar ya. Tapi kalau di sekolah-sekolah yang bagus yang memang kita dapat kesempatan untuk sekolah bagus itu basicnya Indonesia kan sebenarnya kuat. I Dari see. kuat. Memang ada skill-skill tertentu yang kadang kita nggak terbiasa begitu kita keluar kayak skill bertanya yang maksudnya Ya soft benar. skill yang kita kan biasa dulu lagi SMA ya kasih PR ya udah kasih PR banyak kerjain semua atau memang kadang-kadang skill-skill lainnya ekstrakurikuler gitu-gitu beraktivitas bersosialisasi gitu-gitu ya itu kan juga part of the learning. Ya benar. Ya jadi istilahnya mentalitas bahwa bertanya itu nggak salah gitu kan intinya. Mentalitas bertanya tuh ya wajar gitu kan. Nggak tahu Nggak, malu aja lah. ya nggak perlu malu lah kalau aja. Ya. Chef, kamu dulu kan sekolah waktu di Indo kan sekolah SMA di Kanisius ya, sekolah SMA di Iya. Kanisius. Boleh tahu nggak sih, sebetulnya Kanisius kan ini termasuk salah satu sekolah yang ngetop lah di Jakarta. Ada nggak sih pelajaran atau apa ya pendidikan gitu di Kanisius yang sampai sekarang ini masih kamu ingat terus dan kamu pegang sebagai bekal hidup, entah karakter, entah apa. Ada nggak sih, Chef? Dulu sih saya karena Kanisius itu karena saya pertama kali keluar dari rumah ya karena saya aslinya Bandung, orang tua di Bandung. Di Jakarta ya belajar hidup sendiri, belajar mandiri. Dari sisi keseharian kayak gitu, tanggung jawab sendiri juga toh, maksudnya nggak mungkin lagi ditungguin untuk buat PR lah, apalah di dulu kayak gitu. Terus kalau dari Kanisius ya karena kita walaupun Kanisius sekolah top dan dianggap mungkin sekolah terkenal dan sekolah mahal, cuma kita kan ya di dalamnya sendiri banyak itu apa namanya spreadnya itu besar, jadi kita kenal orang dari berbagai level segala, ada yang secara financial memang lebih banget, ada yang kurang, jadi kita belajar memang terbuka gitu, mulai terbuka melihat kehidupan itu ya kayak apa, terus juga nilai-nilai kayak man for with others gitu, dari sisi refleksi segala itu ya nilai-nilai yang masih at some point kalau kita lagi dapat masalah dalam hidup segala gitu ya kalau kita balik lagi pada nilai-nilai
dulu yang diajarin di sekolah sih ya, kasih jawaban lah, pola pikir segala. Ya dari sisi guru-gurunya pun juga kan banyak yang nggak cuma sekedar ngajarin ilmunya. Ya kalau matematika cuma matematika aja, kalau sejarah juga sejarah aja. Maksudnya tapi kan lebih terbuka lah, nggak cuma sekedar nilai dan nilai tok gitu loh. Nah, Steph, aku mau nanya nih, kalau misalnya kamu nih kan udah ngerasain di F1 terutama, terus teman-teman kerja gitu ya di F1 itu sebetulnya gimana sih pandangan mereka terhadap Indonesia, Steph? Indonesia tuh sebenarnya kan, sebenarnya kita kan juga nggak terlalu banyak di dunia motorsport kan, walaupun kita penggemarnya banyak banget, karena engineer-nya sedikit kan. Mereka sih pandangan mereka ke kita ya sebenarnya ya nggak ada pandangan yang berbeda, apa namanya ya, yang seolah-olah mendiskriminasi atau gimana sih, nggak ada sebenarnya ya. Jadi dari sisi itu, terus sekarang ada Sean Gelael juga kan. Sean Gelael juga kebetulan jadi sampai tahun lalu Sean itu masih jadi test drivernya kita di kantor kita. Oh iya toh. Jadi, kemarin lagi terakhir di testing di Abu Dhabi itu ya Sean di mobil, saya di garasi. Lagi. Loh, Sean Gelael bukannya F3 ya? F2 sekarang. Sekarang. Apa namanya? Nanti ke depan. Bakal masuk F1 juga ya? Semoga ya, kita tunggu. Iya. Tapi dari sisi pandangan mereka ya nggak ada ya. Mereka suka Indonesia dalam artian banyak yang mereka kalau liburan teman-teman ke Bali segala gitu ya ada ya. Ya interest dalam artian kultur Indonesia ya tertarik. Nggak ada pandangan yang negatif atau gimana gitu. Oke. Lah, kamu yang paling mbok kangenin apa, Steph? Sama Indonesia? Ya, makan. Makanan ya? Makanan tetap nggak bisa ngalahin ya? Ada yang ngalahin. Apalagi di Jawa Tengah itu kan makanan enak semua itu. Wah, Jawa Tengah mah gudangnya makanan deh. Ya makanya. Steph, kalau ada pesan nih, Steph. Kalau boleh nggak kasih pesan tips atau pesan buat generasi muda, kira-kira kalau menghadapi masa depan, baiknya gimana gitu untuk antisipasinya, persiapan karir dan lain-lain. Jadi ini ada urusan sama pandemik ini berarti ya? Ya, maksudnya kan ini setelah pandemi ini kan pasti akan semuanya akan berubah toh, Chef. Benar nggak sih? Ya itu dia ya sebenarnya kita belum tahu kan. Iya betul. Pasal gimana. Cuma ya pandemi ini ya kita harapkan ya dalam 1 tahun, ya saya sih ikut dengar-dengar baca-baca ya nggak akan mungkin selesai dalam waktu cepat toh. Dan ya sekarang saat ini ya kita dan kebetulan untuk anak muda yang masih sekolah atau yang kalau kalian punya kesempatan untuk akses digital, kehidupan digital segala ya, ini bukan berarti bisa diam di rumah nggak ngapa-ngapain juga. Sebenarnya banyak yang bisa kita lakuin toh sebenarnya. Iya benar. Ya setelah lepas dari ini ya memang nggak, maksudnya yang saya omong ini kan juga bukan berarti berlaku buat semua orang. Banyak yang kesulitan, yang sekolah-sekolah kita di Indonesia yang belum yang mesti tatap muka, yang kadang ya kita tahu sendiri lah sekolah di Indonesia kondisinya pada seperti apa di daerah-daerah. Cuma kalau kita punya kesempatan untuk belajar, punya akses ke dunia digital saat ini dan kehidupan sehari-hari bisa berjalan normal sih ya kita bisa manfaatin ini untuk maksudnya self curiosity gitu. Justru kesempatan kesempatan untuk cari tahu apa yang kita mau. Biasa kalau di sekolah kan cuma diomong ya udah kalian belajar nih matematika, hari ini belajar integral, besok belajar diferensial. Cuma kan sekarang ada kesempatan ini cari tahu buat anak muda, ya cari tahu lah apa yang mau disiapin. Asal ya nggak akan semuanya. Saya sih nggak pernah pengalaman dapat yang kayak mie instan ya, yang cepat jadi, maksudnya pelan-pelan satu lah. Iya kadang-kadang. Tapi kan gini toh, Chef. Maksudnya anak-anak muda zaman sekarang ini kan
udah terbiasa dunia instan ya, maksudnya semua lihat Google jebret ada semua. Jadi mungkin kan pola pikirnya kan berharap semuanya itu bakal cepat. Cuman Memang faktanya, sekarang jauh lebih cepat sih dibanding kita zaman dulu. Segala kita nyari informasi. iya benar. Dulu nyari apa ya, kita mau belajar sesuatu itu kan datang ke Perpustakaan. udah gitu nyari bukunya, udah gitu nggak tahu nyari halamannya di mana, bukunya tebel. Sekarang kan informasi sebenarnya gampang diakses, cuma ya itu dia lagi, kita lagi gitu, teknologi digital ya ada, ya boleh dibilang kan double edged sword lah. Maksudnya tergantung kita mau pakai buat itu buat apa gitu. Mau pakai buat kebaikan diri kita sendiri bisa, apakah mau dan pihak juga kita gampang banget bukan buang waktu ya, maksudnya kita enjoy Ya benar. jadi kita terus-terusan ya, itu kan itu pilihan dan kesadaran kita sendiri sebenarnya. Iya benar. Banyak mungkin ya kita nggak sadar kalau pasti kita main-main terus di media digital. Iya. Ibarat kayak kita buka sosmed atau buka YouTube itu, ya sudah nggak ada habis ya, kita scroll terus ya wis keluar terus gitu kan. Ya nggak mungkin habis toh, itu kan sengaja di feed terus toh. Ya dari sisi itu anak muda ya cari tahu lah apa yang mau, yang siapin diri sendiri, dan dunia mungkin sedikit bukan berubah ya, perkembangannya cepat gitu. Ya. Dibanding saya, mungkin kalau kelihatan dari generasi tahun 80, tahun 90, terus mulai ke generasi kita, perkembangannya mungkin karena digital ini toh, informasi berkembang cepat. Segala kayaknya saya sih ngerasa perkembangannya itu sedikit cepat dan dinamik gitu. Jadi kadang-kadang industri satu yang hari ini bagus bukan berarti selamanya bagus, dan kita udah belajar itu semua toh. Apalagi papamu dokter, anaknya papamu yang nerusin dokter Koko ya berarti? Ada yang pertama kakak saya yang pertama itu dokter. Nerusin dokter ya? Ya. Kira-kira enak jadi dokter apa enak jadi kayak kamu dong, Steph? Waduh, ya plus minus lah, dokter sekolahnya lama. Dokter sekolahnya lama. Ya. Terus kalau ke depan, Steph, kamu ada rencana bakalan balik Indo atau enggak? Baliklah satu hari mungkin pulang. Loh, satu hari mungkin pulang, tapi kan nggak mungkin di industri F1 dong, Indonesia nggak punya F1. Iya, kan bukan berarti F1 is interesting industry, cuma bukan berarti industri lain nggak seneng atau nggak interesting juga. Banyak hal yang menarik juga lah industri lain, dan ya pulang lah kayaknya sih satu hari. Tetap kangen Batagor ya. Tahu pong. Ya, oke, Steph. Ya wis, sip lah. Thank you banget nih, Steph. Thank you. Ini udah ngobrol banyak. Harapannya cerita ini, sharing pengalaman Steph ini bisa menginspirasi generasi muda, ternyata bahwa ada loh orang Indonesia yang masuk ke industri F1 di timnya Red Bull ya. Tadi apa? Alfa Tauri. Ya, itu kan paling enggak berarti karya atau nama Indonesia ini udah sampai kemana-mana sebetulnya. Luar biasa, Steph. Thank you. Kamu tetap jaga kesehatan, jangan sampai... Ya, pasti sama juga di Indonesia juga. Iya, sekarang nih udah mulai dibuka, mall apa segala mulai dibuka, tapi ya serem juga sih. Ya, hati-hati lah. Iya. Okay. Tahu sendiri lah. Ya wes, Steph. Thank you ya, Steph. Thank you. Tetap berkarya terus dan bawa nama Indonesia kemana-mana. Iya, sip. Sampai ketemu. Sampai ketemu. Yo.